Iya, masih dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 84-86 Semarang, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Senang banget saya ini masih menemani Good News Family semua di kesempatan siang hari ini di program yang sama di Zona Bisnis ya. Tapi dengan narasumber yang berbeda, senang banget ya. Ini di Rabu yang ketiga ada Bapak Eko Sujatmiko dari Mandala Samudra Trans sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Sama sapa dulu. Pak Eko, apa kabar? Ya, kabar baik, Mbak Edi. Selamat siang semuanya. Mendengar Radio Good News FM yang berbahagia semua yang diberkati Tuhan pada Iya, siang hari ini. iya. Saya bersyukur banget. Terima kasih untuk support Pak Eko selama ini dan nggak cuma support, tetapi Pak Eko juga menyediakan waktu terus nih, konsisten. Sebulan sekali saya todong beliau untuk berbagi ya sebagai praktisi bisnis juga. Ini sangat menarik. Pak Eko, kegiatan apa kabar? Sehat ya Pak ya? Sehat Ya, semangat. puji Tuhan, sehat, Mbak Edi. Yes. Lancar pekerjaan ya Pak. Ya, lancar. Semua Oh, kasih karunia Tuhan. kasih karunia. Ini tuh yang bikin adem Pak, berita seperti ini, berita baik. Supaya kita yang denger itu juga kadang kan lupa nih Pak. Lagi ngelewatin apa sedikit tergoda untuk mengeluh gitu kan. Tetapi ketika kita dengar bahwa semua karena kasih karunia kita bisa kayak tiba-tiba jadi tombol tombol apa tuh? Refresh, tombol start gitu ya. Oke, Pak Eko, apa ya? Apa yang hari ini kita punya judul tuh konsekuensi. Nah, hidup kita tuh Hmm. kayaknya nggak lepas dari yang namanya konsekuensi ya, Pak. Kalau dikaitkan dengan Yap. pilihan dan keputusan ya. Nah, kalau Pak Eko sendiri apa sih yang dimaksud dengan konsekuensi dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin secara Ya, umum. konsekuensi itu luas ya sebenarnya ya. Nah, Tapi konsekuensi itu adalah mm-mm, dampak dari hasil yang kita putuskan saat ini, baik mhm, atau buruk nanti yang ke depannya, ke belakangnya kita akan terima. Ya, mhm, bicara konsekuensi kita berpijak dari firman Tuhan ya mhm, di Galatia 6 ayat 7 dan 10. Bisa bacakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, jadi istilahnya konsekuensi itu apapun yang kita kerjakan sekarang, belakang kita akan menuai gitu. Kalau kita nabur yang baik, ya kita akan menuai yang baik ya. Seperti itu. oh, Simpelnya seperti itu, Pak Edi. yes, sebuah dampak ya Pak ya. Konsekuensi itu Ya, dampak dari apa yang kita putuskan dan apa yang kita pilih. Nah, oke. Hmm, apa namanya? Boleh nih Pak, contoh-contoh dari sebuah konsekuensi yang positif yang mungkin kadang tidak kita sadari nih. Pak Eko mungkin boleh bagikan. iya. Sebenarnya segala yang kita tabur baik atau buruk itu kan nantinya kita terima. Ya kadang di bisnis itu aplikasinya itu kadang kan apa ya, banyak customer datang hubungi ya, tanya-tanya, kita udah jelaskan panjang lebar eh, dan ujung-ujungnya nggak pakai kita gitu. Mhm, Tapi jangan patah semangat karena dan ini real saya alami ya. Karena mhm, saya yakin kalau apa yang kita tabur itu pasti kita tuai dan one day pasti orang itu mungkin nggak pakai jasa kita, nggak pakai produk kita, tapi dia bisa ngomong ke orang lain. Tiba-tiba ada orang telepon, jadi kalau mau butuh ekspor import ya hubungi Mandala Samudra Trans. Nah, makanya sebenarnya tidak suddenly kita dapatkan gitu ya waktu kita jelasin orang, Pak saya mau ajarin apa mau impor barang atau mau ekspor barang ya kita jelasin A sampai Z gitu. Tapi nggak tahu dia setelah itu entah mungkin nggak jadi atau entah pakai kompetitor lain atau apa nggak masalah, just fine. Kita menabur aja yang baik gitu. Karena kita yakin yang kita tabur yang baik itu one day pasti akan kita menerimanya. Gitu. Itu Pak betul. ini. Ya, Contoh yang konsekuensi diceritakan. positifnya ya. Mhm. Itu yang kadang tidak kita sadari ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kita tuh
suka misalnya ada orang yang tanya-tanya seperti yang Pak Eko bilang, terus kita kayak yang males paling kalau orang ini suka tanya aja. Jangan pernah berpikir begitu ya Pak ya. Karena kita nggak ngerti Iya, apa yang akan diceritakan oleh orang lain tentang apa yang jadi respon kita kita ketika ada seseorang yang bertanya ya. Jadi kita nggak boleh benar. dulu kayak kasih judge ke orang lain, pasang barrier, pasang barikade gitu ya. Wah ini, ini. Jangan dulu ya, sudahlah dilayani dulu. Apalagi kalau yang bersangkutan belum pernah kita ketemu dan belum pernah kita kenal ya Pak. Iya, benar, benar. Ya sebenarnya kesempatan itu, Mm-mm. kesempatan kita bisa memberikan informasi mungkin bukan dia, Tuhan pakai yang lain, orang lain melalui dia bisa juga seperti itu. Mm. Kadang saya ditelepon orang katanya si A gitu, si A itu saya juga nggak kenal gitu, dan akhirnya dia pakai jasa kita. Ya itu, saya yakin itu semua adalah konsekuensi ya. Konsekuensi saat kita nabur yang baik ya pasti akan menuai yang baik. Begitu, Pak Edi. Nah ini Yusnuli yang menarik ya. Pak Eko dikasih tahu kata si A, padahal Pak Eko sendiri malah justru siapa ini ya? Tapi itulah apa namanya tuayan yang memang Tuhan sediakan ya ternyata ya Pak. Emang sih Pak Iya, kalau benar. ngomongin tentang Pak Eko tadi sempat singgung ya, berbuat baik terus tabur tuai itu enggak yang tiba-tiba kita nabur pagi langsung siangnya menuai nggak bisa Gus Nur ya. Bahkan firman Tuhan ada yang bilang tuh Pak, lama setelah itu, waduh itu kapan kita namanya menanti-nanti gitu ya. Ya ya ini yang menarik ya. Jadi contoh dari konsekuensi positif yang dicontohkan Pak Eko ini sangat-sangat apa buat saya kena juga sih ya. Jadi jangan pernah kita melakukan sesuatu itu melihat orang lain, tetapi benar-benar dengan siapapun karena kita nggak ngerti kita akan diceritain seperti apa gitu ya. Oke, Pak Eko, kalau Pak Eko sendiri bagaimana mengelola konsekuensi negatif dari keputusan yang telah kita ambil? Pernah nggak sih Pak ada dalam situasi seperti ini? Iya, yang pasti pernah ya orang ngalami konsekuensinya negatif karena mungkin kesalahan kita atau ambil keputusan waktu itu sehingga salah gitu ya. Dan Hmm. yang pasti dari keputusan yang kita ambil salah itu ya kita pasti harus berdoa minta ampun sama Tuhan. Itu kenapa kita berdoa ya? Karena pikiran kita terbatas ya. Dan Hmm. Tuhan itu tahu segalanya dan dia bisa mengubah segala keadaan. Jadi namanya manusia ya pasti ada kesalahan. Hmm. Konsekuensinya bisa jadi negatif, nggak selalu positif juga karena manusia kan nggak 100% sempurna ya akan keputusan yang diambil ternyata hasilnya atau tueannya nggak sesuai karena kesalahan waktu nabur. Nah, bisa aja seperti itu. Nah, pikiran kita benar padahal sebenarnya hasilnya salah. Makanya kadang kita harus terus libatkan Tuhan ya karena kita terbatas dan Tuhan tuh yang maha segalanya. Ya, itu Pak Hmm. Edi. Oke, ya. Mau nggak mau mesti tetap melibatkan pemilik kita ya Pak. Iya, benar. Kesadaran keterbatasan itu sih yang membuat kita harus kadang kita kalau mengejar sesuatu hal logisnya harusnya begini harus begini gitu ya. Upaya kita akan effort kita akan dimaksimalkan ke sana kan Pak. Kalau Pak Eko sendiri Iya. memandang hal ini seperti apa? Pernah juga nggak kita ngejarin sesuatu yang ini logisnya begini, nggak langsung datang ke Tuhan dulu. Biasanya datangnya setelah mentok atau gimana Pak? Atau karena kita udah ngerti nih. Kadang Mm-mm, kadang silakan. kadang juga kadang lambat juga. Hmm. Nggak seideal ya nggak seideal itu ya. Makanya kadang apa ya kita sendiri proses ya proses Mm-mm, bukan sesuatu yang perfect totally sempurna gitu loh. Jadi kadang kelemahan itu kita seringkali memikirkan kita itu lebih tahu begitu. mm-mm, Padahal dengan konsekuensi di belakang ini kita nggak ngerti. Padahal kesimpulannya keputusan yang kita ambil di situ kita ada case yang penting tapi tanpa melibatkan yang maha tahu. Nah, mm-mm. seringkali juga saya pernah seperti itu juga akhirnya juga tueannya nggak bagus jadi rugi gitu. Iya, iya, iya. Karena menilik juga sih Pak. Eh, Menurut pengalaman, apalagi kita udah di expert di bidang yang satu ini gitu ya. Sepertinya ini sudahlah ini kalau ini mah expert
set 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 pokoknya sampai biasanya kayak gitu kan Pak. Jadi Iya. memang pernah late juga ya, nggak langsung kontak sama yang maha, tapi oke deh selesaiin dulu gitu ya. Oke, ini yang pernah dilewatin Pak Eko nih Gus Sol ya. Menarik ya. Jadi pernah juga ternyata konsekuensi negatif itu biasanya ketemunya karena kayak no choices, nggak ada pilihan. Memang ini kita udah ngerti nih, kayaknya ini konsekuensinya bakal negatif kalau dari pengalaman Pak Eko. Iya, seringkali kadang seperti itu ya. Kalau kita tahu wah ini mesti Mhm, hasilnya akan seperti ini nih, akan nggak sesuai gitu loh. mhm, Dan kadang di hati membuat, waduh ini orangnya seperti ini nih. Kalau diterusin juga sebenarnya pasti akan nggak bagus gitu loh. Hasilnya akan merugikan. Mungkin kita rugi waktu, kita rugi biaya gitu loh. mhm. Tapi sebenarnya ini real. Saya sedikit kesaksian dan ini Ah, ah. sebenarnya lagi ongoing ini. Eh, ada suatu pekerjaan yang saya mengharuskan mengerjakan, tapi hal itu bagi saya sebenarnya secara pribadi saya nggak mau gitu. Tapi saya dapat sesuatu ayat dari satu firman Tuhan katakan jika ada seorang minta kamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Jika orang minta bajumu, kasih jubahmu. Gitu. Saya berdoa sama Tuhan, lah Tuhan ini kan rugi. Lah ngapain juga aku repot-repot. Mhm, Dan di situ saya diajar Roh Kudus kalau melihat manusia akan kecewa. Tapi kita belajar melakukan firman Tuhan karena tujuannya kekekalan, mhm, bukan kepada hal yang diharapkan manusia. Kalau diharapkan manusia kita berjalan 2 mil ngapain juga capek-capek gitu loh. mhm, Nah, tapi kita kembali kita mau nggak belajar taat. Kita mau belajar hal-hal yang saat ini nggak bisa dapat gitu loh. Tapi pada kekekalan kita akan dapat. Nah, akhirnya saat ini pun juga ongoing saat ini saya belum dapat apa-apa juga. mhm, Saya udah ngelakuin effort banyak, mhm, tapi sempat saya mau mandek sebenarnya. Sempat ditegur istri, bener nggak? Itu kamu doa dulu, kamu doa dulu. Padahal udah saya putuskan, nggak jadi sebenarnya. mhm. Tapi malam saya doa, dapat firman itu ya udah kita belajar taat. Nggak Iya, tahu hasilnya gimana, yang penting kan taat aja gitu. betul. Iya, yang saya pahami ketaatan itu bakal menggandeng berkat sih. Nggak ngerti dari mana ya, Pak. Ya, Tapi dari ketaatan itulah yang rasanya kayak bakalan di zoom sama Tuhan gitu ya. Oh, ini nih iya yang betul. saya taat gitu ya, Pak ya. Ya, ini Iya hal yang betul. sekali lagi apalagi di bisnis kayaknya emang nggak gampang untuk taat. Aduh, ini nggak ada untungnya begitu misalnya ya. Oke, ya Hmm. ya. Ini kesaksian Pak Eko. Ya, hopefully ini jadi hal yang juga distabil sama Tuhan ya. Ya Pak Eko berikutnya nih Pak. Kalau di dalam dunia bisnis Pak Eko, gimana sih cara terbaik untuk bisa mempertimbangkan konsekuensi sebelum membuat sebuah keputusan penting? Karena kalau di dunia bisnis itu kaitan erat adalah pilihan dan keputusan ya. Jadi decision itu harus segera diambil ya kalau di dunia bisnis. Kalau Pak Eko sendiri seperti apa? Iya, Pertimbangan-pertimbangan. lagi-lagi apa ya? Klasik ya orang ngomong berdoa gitu. Kayak Ya gaya jadul berdoa ya Pak aja. ya. Cara jadul ya. Cara jadul Iya, tapi sangat. bermanfaat Bang. Memang memang hal satu-satunya gitu ya. Yes. Iya, makanya saya dapat sesuatu kalau kita baca di Alkitab ya. Daud yang jago berperang dari muda, dia sebelum perang ada tanya kepada Tuhan. Ya. Dia yang jagoan perang itu dia. Mm-mm. Dia tanya Tuhan, akankah aku maju? Nah, Tuhan suruh, oke maju, kamu akan menang. Mm. Demikian juga Daniel, zaman Raja Darius saja dia mau apa aja dia tanya sama Tuhan. Pada Daniel dikatakan orang pintar, orang pandai, sehingga dia bisa bekerja di istana Raja Darius. Itu aja dia minta petunjuk pada Tuhan. Nah, dari situ aja, dari dua pribadi aja kita bisa lihat sebenarnya kita nggak ada apa-apanya dengan ekspertan mereka berdua ya. Mm. Tapi dia Ya. totally tanya sama Tuhan gitu loh. Wah, ini yang bagi kita challenge banget gitu loh. Mhm. Nah, tapi kadang kita terlalu sok-sokan juga gitu. Terlalu bisa, oh merasa bisa ya udahlah. Nanti aja kalau doa itu biasanya di belakang. Kalau orang udah sakit ya udah doa aja. Jadi sepertinya doa itu sesuatu yang
setelah nggak ada jalan ya udah doa aja gitu. Tapi bukan di awal gitu. Tapi kalau kita lihat Daud, dia dia minta berdoanya itu bukan di akhir, tapi dia sebelum berperang minta strategi apa, dia doa dulu. Seringkali kita dibalik gitu. Setelah mentok nggak ada apa, nggak ada jalan, masalah gitu, ya udah kita nasihat orang paling ya udah doa aja. Berarti awal-awal mungkin belum berdoa. Iya, iya, betul, betul. Iya, again ya Pak, tadi kalau Pak Eko bilang, kalau kita mengaku percaya ya mau nggak mau harus ikut yang expert itu. Pak Eko tadi bener, Daud itu yang ahli perang ya, ahli, dia tuh mengembalakan domba sendirian gak ada yang lihat, tapi lihat Tuhan juga ya. Daniel juga tetap berdoa. Ya, setuju banget. Ah, ini pertanyaan berikutnya ini terkait dengan yang tadi sempat disebut Pak Eko nih. Peran intuisi versus analisis dalam Hmm. mempertimbangkan konsekuensi. Jadi eh, yang lebih mana nih Pak? Intuisi ini perlu diikutin juga nggak sih? Kan kita sering dengar tuh follow your heart gitu ya. Kalau menurut Pak Gitu Eko. ya. Mm-mm. Ya, sebenarnya setiap orang punya intuisi ya. Mhm. Tapi intuisi yang kepekaan paling peka itu sebenarnya wanita. Makanya harus libatkan pasangan kita dalam mengambil sebuah keputusan penting. Karena saat kita punya habit Mhm. doa, keintiman dengan Tuhan itu sebenarnya intuisi itu yang akan intervensi itu adalah rencana kehendak Tuhan. Mhm. Tapi kalau bukan gimana kita punya keintiman, intuisi akan dipengaruhi dengan yang lain, diintervensi dengan pikiran, perasaan, feeling kita. Tapi kalau kita intim sama Tuhan ya, intervensi di dalam hati kita itu ya kehendak Tuhan. Makanya kalau pertimbangan dengan analisa itu sangat berlawanan emang, sangat Mhm. berlawanan gitu. Maksudnya nggak masuk akal gitu loh, Mhm. nggak masuk akal banget gitu loh. Tapi kalau kita punya kedekatan dengan sang sumber ya, sang Mhm. sumber segalanya, kita mau punya analisa apapun, eh, A, B, C, D kita analisa udah benar, tapi Tuhan ngomong X, ya udah selesai udah. Mhm. Gitu. Makanya sebenarnya ketergantungan kita itu adalah kepada Tuhan. Betapa hebatnya kita punya pertimbangan, analisa, that's fine, bagus gitu loh. Karena kita juga harus ada knowledge untuk itu ya, nggak gegabah, waspada itu penting gitu loh. Tapi untuk keputusan kita harus libatkan dan intuisi itu akan dipengaruhi dengan siapa kita bergaul. Dengan Tuhan berarti kan perasaan itu, hati kita, pikiran kita pasti diintervensi dengan oleh Tuhan. Gitu. Tapi kalau kita nggak ada keintiman dengan Tuhan yang intervensi ya jiwa kita, pikiran, keinginan, kehendak kita gitu. Itu Pak ini. Ya, setuju banget. Jadi masih berlaku sih. Saya nangkap dari Pak Eko ya. Follow your heart itu boleh-boleh saja. Asal kita ngerti isi dari heart kita itu apa gitu ya Pak Eko ya. Betul. Iya kan? Betul. Kalau isi dari hati kita adalah benar dari kebenaran dari Sang Maha itu ya oke aja memang harus diikuti justru ya Pak ya. Tapi kalau kita mau Betul. follow your heart, isinya keinginan kita ya nggak ngerti deh. Nanti larinya ke versusnya lagi, ke analisis lagi. Iya. Pertimbangan Betul. manusia dan kepandaian ya Pak. Nggak ada lagi intervensi Iya. lagi kalau saya boleh tangkap dari apa yang disampaikan Pak Eko. Setuju. Jadi masih berlaku nih Gus Nur ya. Follow your heart. Masih berlaku asal kita ngerti. Kita berani memastikan isi dari hati kita itu apa gitu Pak Eko ya. Dengan siapa kita Iya, betul. bergaul, isi hati kita apa. Oke. Wow. Yes. Ini jawaban nih Gus Nur ya. Nah, masih Pak Eko nih PR-nya banyak hari ini ya, Pak. Harus dikumpulkan segera ini. Saya senang banget karena memang ternyata jawabannya itu ya need kita Gus Noli. Ini terkait konsekuensi itu adalah hal yang terkait dengan kehidupan kita apalagi ada seorang pebisnis. Balik lagi nih, yang berikutnya Pak Eko. Kalau konsekuensi dari pilihan pribadi kita itu bisa bagaimana? Bagaimana kalau biasanya Pak Eko secara pribadi ya bahwa apa yang kita pilih, konsekuensi pribadi itu bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Mungkin family, Iya, mungkin.
tim Mm-mm. kantor atau di komunitas, Pak Eko? Iya, biasanya dari konsekuensi itu kan orang melihat hasil ya. Oh, Mhm, konsekuensinya kayak gini, berarti kan butuh pembuktian. Karena mhm, orang itu akan melihat keputusan hasilnya apa dari yang kita sudah putuskan, konsekuensinya apa. Sehingga secara tidak langsung orang-orang sekitar kita itu akan melihat hasil yang baik atas keputusan kita. Jadi intinya adalah pembuktian gitu, proof, mhm. proof it gitu. Kita Ya, berikan pembuktian kepada mereka hasil yang baik atas segala keputusan yang kita sudah ambil sehingga konsekuensinya terbukti mhm. itu baik sehingga secara tidak langsung itu akan orang sekitar itu akan melihat konsekuensi yang menjadi pilihan kita begitu Mbak ini. Ya, bisa dibilang juga sebuah keteladanan ya Pak ya. Kalau Betul, betul. bukti, kalau enggak lah, itu cuma kayaknya teori gitu ya, nggak bisa juga. Iya, Memang betul. butuh dibuktikan ini ya. Makanya kita perlu nih, ayo kita buktikan bersama-sama apa yang kita Iya, pilih betul. dan orang-orang boleh melihat sehingga apa yang kita putuskan dan konsekuensi itu memberikan apa namanya pengaruh yang baik untuk orang-orang di sekitar kita, bahkan bisa mempengaruhi ya. Well, berikutnya nih Pak Eko. Pak Eko pernah nggak sih ada momen mengabaikan konsekuensi dari tindakan, kemudian menyesal? Nah, kalau dalam hal ini, Pak Eko mentreatment diri sendiri seperti apa? Atau bagaimana Pak Eko mengatasinya? Iya, yang jelas saya pernah yang ngambil keputusan karena Pernah? tergesa-gesa, Oke. tergesa-gesa. Sehingga konsekuensinya itu membuat suatu penyesalan gitu. Mhm, Kenapa harus pengen suatu yang cepat, yang dapat sesuatu yang instan, nah, seperti itu. Dan saya nggak libatkan waktu itu nggak pasangan dan saya juga nggak libatkan Tuhan. Meskipun pasangan sudah kasih saran, tapi saya nggak mendengarkan sehingga hasilnya rugi karena mhm, pengen semuanya serba cepat dengan hasil yang besar. mhm, Dan akhirnya mengatasinya saya berdoa minta ampun pada Tuhan kalau saya salah ini di sini, nih, saya keliru gitu loh. mhm, Nah, dari situ saya belajar. Berarti hal yang mungkin saya pikir cepat, saya pikir benar, itu ternyata belum tentu konsekuensinya, dampak dan hasilnya di belakang itu baik. Sehingga harus mengalami kerugian dan menimbulkan jadi punya hutang yang besar nah, gitu karena pengen cepat itu tadi, pengen cepat, pengen segala sesuatu yang instan gitu loh, tanpa melalui proses nah, sehingga akhirnya saya ngatasinya ya saya minta ampun sama Tuhan, saya berdoa mhm, supaya Tuhan memberikan pencerahan di mhm. kemudian hari dan minta ampun supaya Roh Kudus terus pimpin lebih baik ke selanjutnya gitu. Oke, boleh saya tangkap berarti apa namanya? Waktu itu pertimbangannya hanya eh, logika ya Pak. Oh, berarti Ya, begini. Kemudian karena cepat, karena waktu itu pertimbangan yang paling paling memberatkan, yang memberatkan dalam artian persentase besar yang membuat Pak Eko mengambil keputusan itu berarti apa? Karena terlalu cepat itu ya. biasanya biasanya profit oriented ah, jelas pasti. Oke. Mm-mm, mm-mm, Pasti profit oriented ya, pasti mm-mm, di situ. Tapi kita mengesampingkan hal-hal yang lain mm. yang akhirnya konsekuensinya bisa berdampak menjadi kerugian. Nah, seperti itu. Oke, apakah itu jadi satu keputusan yang kemudian jadi langkah-langkah Pak Eko berikutnya? Artinya begini, setelah ngalamin itu, berikutnya Pak Eko sudah punya satu catatan bahwa harus melibatkan pasangan, melibatkan Tuhan itu dari peristiwa itu. Iya, dari peristiwa itu ya saya belajar apa ya? Pertama nggak terlalu pengen cepet-cepet gitu. Mhm, Nggak terlalu pengen cepet-cepet, terus nggak tergiur, kelihatannya wah proyek ini wah besar ini, keren mhm, ini, ya, gitu. Ya, tapi kita lihat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita belajar berdoa dulu. Kita mhm, belajar karena sudah ngalamin banyak kesalahan gitu loh. mhm. Nggak mungkin Iya. harus nuruti pikiran kita, harus nggak nuruti apa yang menjadi kemampuan dan pengalaman kita itu Mhm, nggak referensi banget sih kalau menurut mhm. saya gitu. Karena apa? Karena semua keadaan, semua kondisi saat ini bisa terjadi suddenly berubah Iya. dan kita nggak ngerti gitu loh.
Hmm. prediksi dolar saat ini yang terus naik, oh, nggak tahu gimana gitu. Nanti ujuk-ujuk langsung turun. Siapa yang Hmm. tahu gitu loh. Orang sehebat apapun ya suddenly terjadi seperti itu kita nggak ngerti. Makanya tanpa melibatkan Tuhan ya kita akan sia-sia gitu loh. Iya, betul betul. Jadi perubahan itu tidak ada konfirmasinya ya Pak istilahnya ya. Akan Betul, terus berubah tanpa kita duga, unpredictable lah Gun Soli ya. Maka yang betul. ya, harus terus melekat sama yang tidak berubah itu ya. Iya, Downloadin betul. terus hikmatnya gitu ya Pak Eko. Ya ya ya. Oke, ternyata memang ya se-expert apapun kadang kita memang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya memang dari sana Betul. harus belajar. Terus ini Pak Eko. Nah, ini nih, ada kaitannya nggak sih Pak? Jadi gimana sih antara apa etika dan moralitas itu bisa mempengaruhi cara kita melihat dan merespon konsekuensi? Terkait erat nggak? Iya, iya, etika dan moral sebenarnya sangat dipengaruhi oleh cara berpikir ya dan Hmm, hidup rohani seseorang. Jadi itu sangat mempengaruhi dan melihat merespon konsekuensi yang hmm, akan kita terima. Karena hmm, bisa saja kita poles dari luar ya sebaik mungkin. hmm, Tapi masalah kehidupan rohani ini kan Tuhan yang tahu. hmm, Tapi itu akan tampak saat kita bertemu dengan masalah dan keadaan yang harus kita ambil keputusan. Mungkin meskipun rugi, tapi konsekuensinya hidup kita jadi benar. Itu iya, wujud etika atau moral yang harus kita tetap kerjakan. Seperti yang tadi saya contohkan, sekarang lagi ongoing sebenarnya itu nggak worth it banget, nggak harus tak ambil sehingga harus rugi waktu, rugi biaya gitu. Tapi saya belajar gitu loh, belajar mentaati gitu. Makanya etika dan moral ini sebenarnya sangat berpengaruh dalam cara kita melihat dan merespon konsekuensi. Karena nggak bisa kalau kita ngomong, wah di luarnya baik begitu ya, tapi sebenarnya dalam hati kita itu kita mikir-mikir kita iya apa enggak, nanti konsekuensinya ke sini berani enggak gitu loh. Makanya kenapa kita ambil keputusan kita libatkan Tuhan. Tuhan gimana ini? Ya udah jalan-jalan gitu aja. Yang penting kita belajar taat. Itu aja, Mbak Edi. iya, iya. Ini dia kembali lagi ya Pak Eko ya. Apapun resiko terbaik kita ada di tangan Tuhan ya Pak. Kalau kita taat ya, resiko terbaiknya itu kalau mikirin resiko, aduh, pasti sedikit sengkring-sengkring. Tapi ya kalau dikembalikan lagi berdoa akan muncul ketenangan dan sejahtera dan ternyata hanya itu yang kita perlukan ya Pak. Ya, Hmm. karena udah terlanjur, sudah diputuskan dan ongoing. Kita doakan bersama-sama nih, Gun Somli ya. Ya, tadi ada ayat yang saya sempat tulis ya. Yes. Saya sempat berikan tadi di Amsal 22 ayat 1. Ya. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emasnya. Nah, kata-kata lebih baik ini sebenarnya konsekuensinya nggak selalu enak ya. Ya. Mesti orang lebih memilih kekayaan besar. Orang lebih milih perak dan emas gitu. Tapi Yes. kenapa di situ lebih baik gitu loh. Hmm. Nama dan dikasih berarti ada sesuatu yang sangat-sangat valuable banget gitu, Hmm. priceless gitu loh. Sehingga harus tetap meskipun nggak dapat kekayaan, meskipun nggak dapat perak, tapi nama kita baik, dikasihi orang. Tapi Hmm. konsekuensinya apa? Ya rugi lah gitu. Ya Ya. rugi waktu, rugi pikiran, rugi tenaga gitu loh. Tapi Amsal katakan ya itu lebih baik gitu loh. Hmm. Lebih baik daripada kamu dapat kekayaan, daripada perak, tapi kamu nggak namamu jelek. Kamu dibenci orang, nggak buat apa. Nah, di situ dikatakan dikasih orang, berarti kan orang nggak benci kita, orang mengasihi kita, respect dengan kita gitu loh. Hmm. Meskipun nggak dapat perak, nggak dapat emas, Hmm. dan bahkan nggak dapat kekayaan. Nah itu saya rasa dasar dari etika dan moralitas ya. Itu Yes. Pak Edi. Itu hasil dari sana ya Pak. Wah, begituan ternyata Iya. relate-nya di berikutnya ya. Setuju banget ya. Tapi di dunia ini memang banyak sekali terjadi memang lebih banyak memilih yang berikutnya ya Pak Eko ya. Yang Mm-mm. memilih nama Gitu. baik dan kekayaan kayak aja deh.
nama baik nanti aja. Nam- Nama baik dipikir belakangan gitu. Atau dikasih Iya, orang, kayaknya saya nggak butuh dikasih orang, yang dia butuhkan emas dan perak gitu ya, ada juga. Tapi iya, ternyata kita dikasih pilihan yang pertama, ya ditaruh di pertama supaya kita dengan nikmat memilih yang pertama ya, lebih baik. Nah, seperti yang dibilang Pak Eko tadi, Gun Solo ya, konsekuensinya tidak selalu enak. Kayaknya cuma dikasih, kayaknya cuma nama baik, tapi ternyata itu terkait dengan etika dan moralitas. Dan ini memang sangat terkait dengan karakter sang pencipta kita, ya Pak ya. iya, benar. Oke. Yes, ini ya, clear ya Gus Solly ya. Wow, siap. Nah ini Pak Eko, ah, pernah nggak sih Pak, atau ada situasi di mana melakukan hal yang benar dapat memiliki konsekuensi negatif? Nah, Pak Eko pernah ada dalam situasi ini? Atau mungkin pernah dapat Iya, cerita? Nah, kalau seperti ini, gimana sebaiknya kita menyikapinya? iya, situasi kita melakukan benar, tapi konsekuensinya negatif, yaitu di dunia bisnis sebenarnya hal itu menjadi sesuatu yang kita harus ambil risiko itu ya. Hmm. Kita harus ambil risiko itu karena orang usaha mesti dua dua hal yang kita dapat. Kalau nggak untung ya rugi gitu. Aha. Jadi kalau kita siap untung ya harus siap rugi. Makanya bisa jadi buruk atau rugi bagi kita sebenarnya tidak masalah karena kita pegang prinsip tabur tuai itu tadi. Jadi saat kita nabur yang baik, meski kelihatannya saat itu, waduh konsekuensinya negatif gitu loh. Tapi one day we will see it. Kita akan melihatnya bahwa pasti akan terjadi sesuatu yang baik. Contohnya aja Yusuf waktu dia mengalami perlakuan ya yang nggak baik dari saudara-saudaranya, tapi dia menabur satu kebaikan. Di saat dia ketemu kembali saudara-saudara sekian tahun, dia jadi pembesar di Mesir, jadi kepercayaan Firaun. Nah, kembali dia menabur sesuatu yang baik, ternyata di situ hasilnya dia memelihara suatu bangsa yang besar. Nah, dikatakan kalau kamu mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik kepadaku. Berarti kan ada sesuatu yang dia tabur, yang nggak tahu kapan, kan nggak cepat juga yang dialami oleh Yusuf. Berapa tahun dia orang masuk penjara segala macam, tapi dia akan menuai sesuatu yang baik, menuai sesuatu yang indah, begitu. Makanya kalau dapat hasil konsekuensi yang negatif, tapi kita sebenarnya pilihan kita udah benar, kita udah berdoa ya, nggak masalah, kita tetap jalan aja karena prinsip tabur baik tuai yang baik itu tetap tetap jalan gitu. Ya, Itu betul Pak Edi. sih. Ya, kalau dengar dari Pak Eko, contohnya Yusuf itu, wah luar biasa hatinya Yusuf tuh ya Pak ya. Dikhianati bukan hanya dengan keluarganya, tapi dengan teman Iya, barunya, dengan pimpinannya, tapi iya, respon hatinya tuh, waduh, bisa nggak kayak keren gitu banget. ya? Keren banget kalau kita bisa kayak Yusuf aja. Ya emang harus berdoa juga sih karena kita pasti nggak mampu, mana bisa gitu ya. Tapi itu ya contoh yang baik. Karena ternyata emang Yusuf itu kan contoh di dunia bisnis juga ya. Intuisinya Iya, dia, benar. apa hikmat-hikmatnya dia itu mengembangkan bisnis yang sangat luar biasa. Yes, contoh yang tepat ini Pak kalau Yusuf ya. Oh well, nextnya. Um, Pak Eko, gimana sih kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi konsekuensi yang tidak terduga? Ya karena Iya. kadang itu kan ada ya. Setiap yang kita pikirkan, konsekuensi yang saat ini ada ini adalah apa yang kita lakukan, kita sering seperti itu. Tapi kadang ada yang tidak terduga juga. Pernah nggak Pak? Iya, iya. Saya sempat terlintas suatu pohon. Hmm. Pohon mungkin sehari ini dia hujan, wah seger dia. Tapi besok panas, besok lagi mungkin badai gitu ya. Hmm. Tapi pohon ini begitu nancapnya kuat banget akarnya ke dalam gitu. Dan dia nggak tahu, tiba-tiba mungkin hujan, sepoi-sepoi ya dia suka. Tapi tiba-tiba badai banget gitu loh. Berarti kan yang diperlukan adalah persiapan persiapan otomatis ya.
Persiapan otomatisnya itu apa maksudnya? Melekat seperti pohon itu tadi kan dia mau hujan, mau nggak hujan, mau badai, kan dia tetap terus menancap, mengakar terus ke bawah gitu. Akarnya kuat ya Entah Pak. itu besok badai apa enggak, ya dia tetap terus. Berarti kan intinya persiapannya apa? Kita harus melekat pada sumber, yaitu Hmm, melekat pada Tuhan, terus berakar, mengakar gitu. hmm, Kalau pohon itu mikirnya, oh besok nggak ada badai lah, ya udah berhenti ngakarnya. hmm, Tiba-tiba badai, ya udah ambruk dia, gitu. Makanya kan pohon itu kan terus 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 ke dalam gitu. Mau hujan mau enggak kayak pohon di pinggir-pinggir jalan itu kan kadang dahannya yang sedang rontok ya. Oh, tapi kan pohonnya kadang masih masih kuat gitu loh. Tapi kan dia nggak tahu besok mau panas atau mau hujan. Tapi intinya kan yang penting dia ngakar terus gitu, melekat terus ya sama dengan kita. Kita ngakar terus, melekat terus sama Tuhan. Nah, itu yang jadi persiapan menghadapi konsekuensi yang nggak terduga. Apalagi kondisi-kondisi ekonomi seperti saat ini ya kita nggak bisa duga gitu loh. Di saat kita nggak terus mempunyai persiapan otomatis terus menerus melekat, ya itu akan menjadi sesuatu yang susah bagi kita. Gitu. yes. Saya tangkapnya seperti ini Pak Eko. Apa hal baik yang sudah kita lakukan dilanjutkan terus tanpa berpikir ya Pak. Oh ini kayaknya Hmm. lagi nggak butuh melakukan, nggak bisa ya Pak. Ya, Terus jadi menerus harus terus terus menerus. menerus terus menerus. Jadi kita nggak bisa berpikir, ah ini kayaknya lagi aman-aman aja sih, nggak usah lah, tidak bisa. Iya. Hal baik yang sudah Betul. kita lakukan, apalagi terkait dengan berakar kuat itu ya Pak ya, harus dilakukan Iya, terus benar. menerus, baik atau tidak baik keadaannya. Bahkan kita nggak pernah ngerti. Tadi kita sempat singgung unpredictable. Sama dengan ini tidak Iya. terduga. Itu kita nggak akan kaget-kaget sih iya, cuman nggak sampai Hmm, berhari-hari, bertahun-tahun gitu. Kagetnya, oh oke. Tapi kita karena yakin bakal tetap berdiri karena akar kita kuat. Wow, ini jawaban yang sangat tepat, yang saya butuhkan. Ya boleh nih jadi jawaban tepat yang dibutuhkan Gen Family semua ya. Karena kadang kita menghentikan sendiri hal-hal baik yang sudah kita lakukan. Kita berpikir kayaknya ini deh, lakukan yang ini. Enggak. Hal baik yang harus kita lakukan itu harus dilakukan secara kontinu ya Pak Eko ya. benar, Dan benar. sampai berhenti ya. Kecuali memang Tuhan bilang stop gitu. Kalau Hmm, stop ya, jangan berusaha menghentikan sendiri. Apalagi itu adalah perintah Tuhan ya Pak. Oke, benar, benar. wow. Yes. Terus Pak Eko, pernah ngalamin nggak konsekuensi tidak terduga muncul? Terus bagaimana Pak Eko menangani hal ini? Iya, kalau secara manusia kadang apa ya, wah kaget, waduh, Mm, kadang kecewa ya, waduh kok kayak gini ya. Kadang alami hal suatu yang merugikan gitu, waduh kok kayak gini ya, masalah complicated gini. Tapi kalau kita lihat apa yang pegang remote control hidup kita siapa gitu loh. Masalah apa Tuhan gitu. Kalau yang pegang remote control kita, hidup kita itu Tuhan ya, bisa jadi channelnya waktu itu diarahkan yang mungkin kita nggak suka di acara itu gitu. Tapi dia yang punya remote control gimana lagi gitu loh. Tapi kita yakin bahwa selama Tuhan yang pegang remote control kita, kita pasti tenang. Kita pasti aman semuanya mendatangkan kebaikan gitu. Seperti yang Roma 8:28 kan, Tuhan turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Nah, itu. Makanya dalam keadaan kadang saya alami, waduh ini kok nggak sesuai ya gitu ya. Ya, mulai berpikir nggak apa-apa. Itu yang pegang remote control bukan masalah. Yang pegang remote control Tuhan gitu. Pasti semuanya akan diarahkan sesuatu yang baik sesuai firman-Nya. Tapi memang kadang nggak enak gitu remote controlnya ngarahkannya ke mana dulu gitu loh, nggak langsung yang yang enak dulu gitu. iya, iya. Nah itu tergantung bagaimana kita punya kehidupan doa ya dan keintiman dengan Tuhan. Karena itu sangat menentukan sikap dan cara berpikir kita. Di saat kita mengalami hal yang nggak terduga, sebenarnya ditentukan sesuatu yang nggak kelihatan, Hmm, yaitu hidup doa kita, keintiman kita dengan Tuhan gitu. Karena seperti pohon itu tadi, pohon itu mengakar
mengakarnya bukan ke atas, tapi mengakarnya ke dalam dan nggak bisa kita lihat gitu. Kita taunya pohon itu kuat ya, pohon ini bagus, pohon ini begitu kokoh gitu. Nah, nggak tahu kalau sebenarnya dia terus mengakar. Nah, sama waktu kita ngalami konsekuensi yang nggak terduga, kita tetap kuat. Kenapa? Karena kita punya kehidupan doa dan keintiman dengan Tuhan yang sangat-sangat baik, sehingga itu menentukan cara pikir kita, cara sikap kita gitu. Mbak Edi. Nah, ini jadi emang nggak mudah sih ya Pak ya. Beberapa orang pasti, aduh, klasik banget sih berdoa gini gitu. Tapi ini kayak yang nggak bisa terpisah dalam kehidupan kita sih ya Pak. Apalagi Iya, yang kita sering betul. dengar doa itu adalah nafas. Kalau kita nggak nafas ya nggak hidup gitu kan ya. Itu Iya, bukan hal yang mudah, tetapi ternyata itu hal yang harus terus-menerus dilakukan ya Pak. Nah, iya, karena Pak betul. Iko ngomongin akar, saya jadi ingat pernah lihat ilustrasi juga. Kadang orang nggak terlihat ini hidup nggak sih pohon ini, padahal ternyata dia sedang membentuk akar yang begitu dalam ya Pak ya. Ke Betul. atasnya tuh kadang Betul. nggak kelihatan sama sekali ya. Kenapa Eko tadi sempat sebut, wah ini pohonnya bagus dan segala macam. Kadang pun yang kita bagus, kita lihat bagus, dia tiba-tiba hilang kayak pohon jarak yang nemenin. Betul. Betul. Ya kan? Nggak Karena ngakar ternyata gitu ya. nggak ngakar betul. Apa yang disebutin tadi ada angin sepoi-sepoi apa segala macam muncul bisa hilang dia. Karena nggak terlihat ke Hmm. atasnya, tapi ternyata dia sedang membentuk akar yang begitu kuat. Munculnya pohon yang indah itu mungkin bisa nggak tahu deh tahun berapa gitu. Bisa, Iya. bisa. Ya, kalau kita ngomongin tentang akar, ini jujur sih Pak, ilustrasi yang sangat eh, membekas dan mengingatkan kembali. Dan untuk remote control, ini buat saya hal yang baru, segar. Siapa remote control hidup kita gitu kan? Kalau kita dikendalikan sama masalah ya bakalan terus puyeng ya, terus mikirin terus. Tapi ternyata yang pegang remote control hidup kita adalah Tuhan itu. Tuhan, benar. Ya, ya. Pak Eko, kan ada kalanya kita untuk sinkronis nih, kayak penyesuaiannya itu eh, cepat lama kalau Pak Eko sendiri karena kehidupan kita menentukan nggak sih Pak ketika kita kehidupan doa kita baik dan well hubungan kita dengan Tuhan ya apalagi ketaatan kita dengan Tuhan baik menyesuaikan itu lebih cepat atau masih ada kayak hmm, apa namanya tawar menawar negosiasi kayak Ya. gitu. Pernah Sebenarnya terjadi juga. itu tergantung tergantung proses ya, tergantung proses kehidupan rohani dan kepercayaan seseorang Mm-mm. dengan Tuhan, bagaimana dia, Mm-mm. dan tingkatannya kadang masing-masing orang bisa Berbeda. bisa berbeda. Mm-mm. Tapi intinya kan seperti firman Tuhan di Kejadian itu kan semuanya kan diciptakan dari yang nggak kelihatan ya. Mm. Dengan firman itu kan gimana bisa lihat firman perkataan, tapi jadi. Nah, kalau kita pegang itu berarti waktu kita mempercayai, meyakini sesuatu, kita kejar yang rohani, otomatis hal duniawi itu akan ngikuti gitu. Makanya kan firman kan dijadikan bumi dan segala isinya dijadikan firman. Berarti kan sesuatu yang rohani dulu Mm. dikerjakan, yang duniawi mengikuti. Lah, cuma pertanyaannya itu kadang kapan ini duniawinya mengikuti gitu kan. Nah, sehingga orang mau sinkronis gimana? Kadang nggak kekejar gitu loh. Ini kita udah kenceng-kenceng rohani nih, tapi duniawinya kapan gitu loh. Ya, Ya. makanya kalau kalau kita lihat di Alkitab, eh, baik Rasul Paulus, di Rasul Yakobus itu pernah nulis, persiapkan dirimu bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Itu dia nulisnya udah ribuan tahun yang lalu. Dia ngomong kerajaan Allah sudah dekat. Yohanes Pembaptis pun juga ngomong bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, itu pun sudah dia katakan ribuan tahun yang lalu gitu. Tapi sampai sekarang kan kedatangan Tuhan Yesus kan juga belum. Mhm. Berarti kan di situ sebenarnya kita harus cara berpikirnya bukan hal yang duniawi, hal yang kekekalan. Gitu. Makanya kalau mau disinkroniskan, mesti nggak kekejar, Pak Indi. Ya.
nggak kekejar karena yang rohani pasti lebih cepat daripada yang duniawi gitu loh. Hmm. Gitu makanya sebenarnya yang duniawi ini ya akan harus mensinkronkan hal-hal yang rohani gitu karena di Matius 6:33 kan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan bukan dibalik kamu cari yang ditambahkan dulu nanti kerajaan Allah baru kemudian enggak kan tapi yang didudukan kan cari dahulu yang lainnya akan ngikuti berarti kan lebih cepat yang Hmm. dicari lebih cepat yang lain ngikuti gitu makanya kalau mau disinkronkan nggak bisa mereka harus ngikor gitu firman kehendak Allah hal yang rohani hal yang kekal ini yang pasti lebih cepat daripada yang duniawi karena firman Tuhan katakan cari dahulu itu yang didulukan gitu. Mm-mm. Nah, Wah. itu Pak ini. Ya, ya, ini Gus Solia. Ini mewakili juga sih, Pak. Kadang banyak juga keresahan. Aduh, ini sudah begini, sudah begitu. Tapi ya kan kayak gitu. Em, apa doa saya kurang kenceng atau apa ternyata memang eh, tetap harus melekat, tetap harus taat, tetap harus lakukan yang baik ya, Pak ya. Kita Ya. nggak pernah nggak bisa ngukur ya kapan. Kadang ada beberapa kan yang bilang, emang saya belum layak ya untuk menerima sesuatu yang baik dari Tuhan gitu kan. Ada yang bukan berani, ada yang sampai menanyakan seperti itu. Jadi untuk menjawab ini juga bingung juga kadang, duh kelayakan, duh nggak berani menilai juga gitu kan. Tapi memang ya kita nggak boleh jemu-jemu itu kali ya Pak ya. Mencari, carilah dahulu terus cari-cari. Kalau belum ya nggak ada sih, nggak ada Tuhan juga nggak bilang udah layak atau belum ya Pak ya? Tidak disebutkan seperti itu, belum layak terima atau belum nggak ada sebutan gitu ya Pak ya. Yang pasti Ya memang waktu Daniel berdoa mm, kan dia ngomong kan meskipun Tuhan nggak nolong aku kan dia kan yes, tetap menyembah Tuhan. Maksudnya apa dia kurang iman? Enggak juga ya, loh. Tapi dia mm-mm, ngomong meskipun Tuhan nggak tolong aku tetap menyembah Tuhan. Berarti kan bukan suatu tujuan akhir gitu loh. Kalau tujuan akhirnya cuma itu ya selesai itu aja udah gitu. Tapi betul, Daniel kan ngomong enggak, meskipun dia itu ya tetap tujuannya ke Tuhan, bukan bukan cuma sekedar ditolong gitulah. Nah, intinya kayak yes. gitu. Betul, even if jadi kayak enggak debit kredit ya Pak. Saya sudah lakuin ini Mm-mm. layaknya Tuhan melakukan buat saya ini gitu kan. Ah ya, Nah, ini jadi betul. apa yang jadi bagian kita ya? Kita taat, kita cari Tuhan titik gitu ya. Kita enggak yang Iya, saya sudah begini 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 begini, harusnya saya dapat ini. Enggak ada. Enggak ada seperti itu. transaksional banget. Iya, betul, enggak boleh. Bukannya apa ya? Eh, kita sih menganjurkannya seperti itu ya Pak ya. Kami menganjurkannya begitu soalnya. Jadi jangan sampai kita transaksional dengan Tuhan. Bahkan dengan manusia pun kita dianjurkan seperti itu. Supaya kita tetap melakukan yang baik itu. Sudah lakukan saja bagian kita ya Pak Eko Betul. ya. Wow. Again, Gus Noli, kami percaya saja-saja yang diberikan ini tidak selalu mudah, tetapi yang dibutuhkan apa sih Pak Eko sebenarnya? Kemauan ya, Iya, ketaatan. ketaatan. Itu yang paling penting. Ketaatan dan kerinduan kita untuk ya haus dan lapar untuk melakukan taatan itu kali ya Pak ya. Karena Betul, kita betul. sedang ngomong haus dan lapar itu bilang tentang kebutuhan ya. Kebutuhan kita akan Tuhan. Oke, Iya, bold banget. Pak Eko pesan semangat buat kita semua dan juga closing statement iya. buat Pesan kebersamaan. semangatnya semangat gitu ya. Semangat buat kita semua. Meskipun belum dijawab doanya ya tetap semangat gitu ya. Semangat. Iya, lakukan segala sesuatu dengan semangat gitu ya Pak. Ya, untuk closing statement, kita nggak jemu-jemu menabur yang baik. Karena yakin kita akan menuai yang baik. Konsekuensinya itu terus kerjakan kebenaran dan kejar hal-hal yang kekal. Maka duniawi itu akan mengikuti dengan sendirinya. Dan itu banyak dibuktikan di firman Tuhan saat orang-orang ngejar hal yang rohani, ngejar-ngejar hal yang kekal, itu duniawi itu akan otomatis akan mengikuti dengan sendirinya. Itu aja, Mbak Edi. Wah, oke. Baik, misalnya itu tadi yang bisa kami hadirkan dalam perbincangan singkat di kesempatan siang hari ini. Bersyukur untuk internet yang sangat bersahabat ya. Kami sangat berharap apa yang kami hadirkan ini menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk Anda.
jadi bahan pertimbangan dan jadi satu edukasi yang baik. Saya Indi dan juga Ya, saya Eko. untuk Genews FM bisa Genews for you at 94.9 Genews FM. Genews for the family. God bless. Ya, Tuhan berkati semuanya.